Satu dari 3 anggota komplotan pencuri sepeda motor bermodus ninja di Palembang diringkus polisi. Sepeda motor hasil curian telah dijual tersangka dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba serta berjudi online. Polda Babel membongkar jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan dari Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 1,6 kg sabu dan menetapkan seorang narapidana sebagai pengendali. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penanganan antrian kendaraan pengisi biosolar. Gubernur membentuk satuan tugas untuk memperketat pengawasan dan menekan praktik penyalahgunaan distribusi BBM. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Sapitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Palembang. 1 dari 3 anggota komplotan pencuri sepeda motor bermodus ninja di Palembang diringkus polisi. Sepeda motor hasil curian telah dijual tersangka dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba serta berjudi online. Tiga pelaku pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas saat beraksi di Jalan Fakih Usman, Seberang Ulus 1 Palembang pada Sabtu dini hari Juni silam. Salah satu pelaku menutupi wajah dan tubuhnya dengan kain sarung sehingga bermodus layaknya ninja. Mereka merusak kunci stang sebelum mendorong kabur sepeda motor korban yang terparkir di teras rumah. Bermodalkan laporan korban dan rekaman CCTV, polisi menangkap satu tersangka IN 32 tahun. Sementara 2 tersangka lain masih dalam pengejaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan sepeda motor curian telah dijual. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkoba dan berjudi online. Karena perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Mereka ada 3 orang berperan masing-masing. Ada yang satu mengawasi dan satu merusak pakai kunci T dan si pelaku ini mendorong daripada motor yang dicuri. Selain perkara curanmor, pelaku ini juga melakukan penjamretan terhadap seorang wanita. Masih dari Palembang, saudara, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan kakak kandungnya. Korban mengalami luka di bibir, sementara rekaman peristiwa itu viral di media sosial. Seorang ibu rumah tangga, EA, warga Jakabaring, Palembang, diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan kakak kandungnya pada awal Juli 2026. Aksi penganiayaan itu sempat direkam korban. Dalam video, korban tampak dipukul hingga mengalami luka robek di bagian bibir. Peristiwa ini diduga dipicu teguran korban pada keponakannya yang diduga mengambil barang milik korban saat bermain di rumah. Selain melaporkan dugaan penganiayaan, korban juga menyampaikan dugaan aktivitas pelaku sebagai pencopet yang kerap beraksi di pasar. Laporan tersebut selanjutnya ditangani Satreskrim Polrestabes Palembang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Adanya perselisihan antara anak dari pelapor dan anak dari pelaku. Kemudian berawal dari perselisihan anak antara korban dan pelapor tersebut, korban akan meminta penjelasan dari pelapor apa yang telah terjadi. Namun oleh terlapor disikapi oleh lain dan terlapor langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Bergeser ke Babel, Polda Babel membongkar jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan dari Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 1,6 kg sabu dan menetapkan seorang narapidana sebagai pengendali. Pengungkapan peredaran narkoba pada Mei 2026 setelah polisi dari Polda Babel menangkap FB yang berstatus sebagai P3K. Dari tersangka, disita 1,6 kg sabu, 9 butir ekstasi, serta 2 telepon genggam. Hasil uji laboratorium menunjukkan 616 gram sabu murni, sedangkan sekitar 1 kg lainnya adalah gula batu yang diduga digunakan sebagai modus penyamaran.
Pengembangan penyidikan melalui pemeriksaan digital terhadap telepon genggam FB pengungkap komunikasi intens dengan sebuah akun Sinchan sejak Februari 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, akun tersebut diduga dikendalikan seorang narapidana KE di Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Polisi kemudian menggeledah kamar tahanan narapidana dan menyita 2 telepon genggam yang diduga digunakan untuk mengendalikan jaringan. Penyidik menduga sepanjang Februari hingga Mei 2026, FB telah mengedarkan 2 hingga 3 kg sabu atas kendali dari dalam lapas. Kedua tersangka kini terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Yang pada intinya komunikasi itu adalah komunikasi tentang peredaran narkotika. Kita menginterogasi yang bersangkutan tersangka FB dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa akun dengan nama Sinchan dengan nomor WhatsApp yang terpasang di handphone milik tersangka FB ini, keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan ini kenal akun Sinchan ini adalah seorang narapidana, napi yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas 2 Pangkal Pinang. Yang juga jadi sorotan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penanganan antrean kendaraan pengisi biosolar. Gubernur membentuk satuan tugas untuk memperketat pengawasan dan menekan praktik penyalahgunaan distribusi BBM. Antrian kendaraan yang akan mengisi biosolar di Sumatera Selatan menjadi perhatian pemerintah provinsi. Pemprov menduga antrian dipicu penyalahgunaan, mulai dari praktik pelanggaran hingga dugaan permainan di tingkat pengisian. Untuk menertibkan penyaluran, Pemprov Sumsel membentuk Satuan Tugas Pengawasan BBM yang melibatkan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Satgas bertugas mengawasi distribusi agar tepat sasaran serta mengurai antrean. Pemprov juga menilai selisih harga yang tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi serta terbatasnya kuota menjadi faktor penyebab antrean. Nah ini saya minta langsung di breakdown aja, mana yang SPBU bermasalah dari distribusi ini, artinya dengan mengakibatkan antri. Kita ambil dari kuota provinsi, jadi setingkat provinsi. Besok akan saya tanda tangani Satgas Pengawasan dalam suplai dan penyaluran di setiap SPBU di Sumatera Selatan. Kalau baca dalam minggu inilah kejiwaan hasilnya lah. BPH Migas akan memperketat verifikasi penyaluran di setiap SPBU. Pertama, penertiban. Kita harus BPH Migas memastikan bahwa subsidi itu sesuai kepada yang berhak. Satu SPBU misalkan 16 KL. Kali aja kalau 5 menit sehari itu kan tadi saya yang musim Banyuasin itu saya hitung 18 KL. Nozzle ada 3 cuman minta 24 KL kan tak mungkin. Itu harus berapa hari kan? Berarti banyak terserap oleh mafia tadi, Pak? Saya tidak berkomentar, itu wewenangnya para penegak hukum. Sementara jam operasional pengisian biosolar di 10 SPBU di Kota Palembang diperpanjang menjadi pukul 21.00 hingga 5.00 untuk membantu mengurangi antrean. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, KPK melimpahkan penahanan mantan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari ke Rutan Kelas 2B Bengkulu. Bersama Fikri, seorang mantan kepala dinas yang turut terjerat operasi tangkap tangan, juga dipindahkan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dengan pengawalan ketat kepolisian, mantan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari tiba di rumah tahanan negara kelas 2B Bengkulu untuk menjalani penahanan lanjutan setelah pelimpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengenakan rompi tahanan KPK dan tangan di borgol, Fikri sempat menemui keluarganya sebelum memasuki rumah tahanan. Selain Fikri, KPK juga melimpahkan seorang mantan kepala dinas di Kabupaten Rejang Lebong yang turut terjerat dalam operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu. Kedua tersangka selanjutnya akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu.
Sebelumnya, Muhammad Fikri Tobari ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada 9 Maret 2026. Benar bahwasanya 2 tahanan KPK telah masuk kemarin Senin tanggal 6 bulan 7 2026 pukul 16.23. Itu Pak Fikri dengan siapa, Mas? Itu informasinya Pak Fikri sama dari dinas Kadis ya kalau nggak salah. Iya. Jadi kemarin kita nerima 2 tahanan KPK. Ada fasilitas khusus, Mas, terhadap kedua orang ini, Bang? Fasilitas khusus tidak ada, semua diberlakukan sama. Mereka memasuki area atau kondisi Mapenaling. Sebanyak 12 proyek investasi potensial di Bengkulu dikurasi dalam Benkolen Investment Challenge seri 3 sebelum ditawarkan pada calon investor. Proyek tersebut mencakup sektor pertanian hingga infrastruktur. Konversinya mencapai 48 miliar lebih, ya kembali modalnya. 12 proyek investasi potensial di Bengkulu dikurasi dalam Benkolen Investment Challenge seri 3 yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu bersama pemerintah daerah. Proyek yang lolos kurasi akan disusun menjadi portofolio investasi daerah sebelum ditawarkan pada calon investor. Langkah ini diharapkan memperkuat daya tarik investasi di Bengkulu. Proyek yang dikurasi dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga pengembangan kawasan industri di Pulau Bai. Tahun lalu salah satu proyek yang sukses menarik investasi adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Kaur dengan nilai investasi mencapai 6 triliun rupiah. Lewat kurasi ini, proyek-proyek investasi daerah diharapkan semakin kompetitif, menarik minat investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Kita bisa dapat proyek investasi yang cukup baik, yang bisa kita bawa untuk promosi investasi di luar negeri. Jadi di Bank Indonesia sendiri ada yang namanya Regional Investor Relations Unit. Itu kami rutin untuk penyelenggaraan untuk promosi investasi. Yang paling dekat nanti ada Sumatera Investment Day sekitar akhir bulan Juli di Medan, kemudian nanti kita sendiri di bulan September akan ada brief itu tentang promosi investasi di Bengkulu. Kami mengundang investor-investor dari luar negeri. Nanti juga kita akan mencoba ke kantor pusat ketika ada IPC atau juga kantor perwakilan yang di luar negeri yang ingin mendapatkan informasi investasi di Bengkulu, kita akan juga libatkan. Dari Palembang, seorang tersangka begal melukai korbannya di Palembang pertengahan Juni 2026 ditangkap polisi. Tersangka beraksi dengan berpura-pura meminta tumpangan sebelum menyerang dan merampas barang korban. Tersangka begal di Palembang ditangkap polisi saat tertidur di depan rumah warga di seberang Ulu 1. Tersangka adalah MA, 18 tahun, warga Jakabaring. Dari penyelidikan, tersangka bersama rekannya AT yang masih buron diduga membegal seorang remaja di Jakabaring pertengahan Juni 2026. Modusnya, tersangka menghentikan korban yang sedang melintas dan berpura-pura meminta diantarkan ke suatu tempat. Saat melintasi jalan yang sepi, korban dilukai sajam 11 kali hingga tak berdaya. Berbekal keterangan saksi dan hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi serta menangkap tersangka. Sementara, satu pelaku lain masih dalam pengejaran. Pelaku tersebut termasuk kategori sadis karena korban ditusuk sebanyak 11 kali di bagian tubuh, baik itu di bagian wajah, tangan, dan badan. Modus pelaku, mereka berpura-pura minta antar motor, kemudian ketika di tempat yang sepi mereka melakukan tindakannya. Sekarang ini korban sendiri masih di rumah, belum bisa diajak berbicara karena ada luka di pipi kiri dan pipi kanan. Sementara dari Lampung, Polres Mesuji Lampung menangkap 4 tersangka penyembelihan tapir yang videonya sempat viral. Sementara 2 pelaku lainnya masih diburu dan masuk dalam daftar pencarian orang. Empat tersangka pembunuh tapir ditangkap Polres Mesuji Lampung setelah video aksi mereka viral dan memicu kecaman publik. Keempat tersangka, KS, WS, TS, dan MPY. Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari mengejar, menombak, menyembelih, hingga menyediakan senjata untuk berburu. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, berupa tombak, golok, sisa daging, dan kulit tapir. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kami juga masih melakukan pengajaran terhadap 2 orang lagi yang berinisial WG dan ST
karena pada saat dilakukan pencarian orang tersebut sudah tidak berada di tempat. Setelah itu Kasat Reskrim beserta anggotanya membawa 4 orang yang diduga melakukan pembunuhan satwa yang dilindungi tersebut ke Polres Mesjid untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang diamankan, yang pertama 1 buah rekaman video, kemudian 1 bilah tombak berwarna coklat, panjang kurang lebih 1,5 meter, 1 bilah golok dengan gagang berwarna hitam, panjang sekira 80 cm, kemudian tulang sisa hewan tapir atau ternak tersebut, yang terakhir daging atau kulit hewan yang sudah diolah. Bergeser ke Babel, tersangka pencuri kotak amal di sejumlah kelenteng di Kabupaten Bangka ditangkap polisi. Tersangka diduga beraksi di 7 kelenteng dengan berpura-pura akan beribadah sebelum membobol kotak amal. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan YL, pencuri kotak amal di sebuah kelenteng di Kabupaten Bangka. Tersangka datang seorang diri dengan berpura-pura akan beribadah lalu memanfaatkan situasi sepi untuk menjalankan aksinya. Hasil penyelidikan mengungkap, tersangka diduga melakukan pencurian serupa di 7 kelenteng di Kabupaten Bangka. Aksi tersebut meresahkan pengurus kelenteng dan warga sekitar. Dari laporan dan rekaman kamera pengawas, polisi mengidentifikasi tersangka. YL ditangkap saat diduga bersiap melakukan pencurian serupa di Kecamatan Belinyu. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Polisi turut menyita 2 sepeda motor, kotak amal, gergaji besi, serta sejumlah barang bukti lain yang digunakan dalam aksi pencurian. Kini tersangka ditahan di Polres Bangka dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Kelambit Satreskrim Polres Bangka telah berhasil mengamankan seseorang berinisial YL alias Atong. Yang bersangkutan disangkakan sebagai pelaku pencurian di 7 TKP. Modusnya yaitu dengan berpura-pura sembahyang, tapi tujuannya untuk mengambil uang sumbangan di 7 TKP kelenteng di Kabupaten Bangka. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melanie Safitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Tim SAR Jambi bersama warga menemukan korban tenggelam di Sungai Tembesi, Sarolangun. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan dan warga menemukan Muhammad Fajri, 8 tahun, yang tenggelam di Sungai Tembesi, Kelurahan Pau, Sarolangun. Korban ditemukan meninggal dunia setelah 4 hari pencarian. Korban dilaporkan tenggelam pada 2 Juli 2026 saat mandi bersama teman-temannya. Korban diduga terseret arus dan tenggelam. Tim SAR gabungan dan warga melakukan pencarian dengan menyisir aliran Sungai Tembesi menggunakan perahu karet serta pemantauan di sekitar lokasi kejadian. Korban akhirnya ditemukan sekitar 9,8 km dari titik awal dilaporkan tenggelam. Jenazah kemudian dievakuasi dan telah dimakamkan keluarga. Alhamdulillah, korban atas nama Muhammad Fajri Setiawan, usia 8 tahun, berhasil ditemukan oleh Basarnas beserta potensi lainnya pada pukul 9.30 WIB. Korban ditemukan kurang lebih sejauh 10 km ke arah ilir sungai dari titik TKP. 9 anak buah kapal KM Karisma diselamatkan setelah sempat terombang-ambing di perairan Pantai Rebo, Kabupaten Bangka. Kapal pencari cumi yang mereka tumpangi mengalami mati mesin saat dalam perjalanan pulang. 9 anak buah kapal KM Karisma terombang-ambing setelah kapal pencari cumi mereka mati mesin di perairan Pantai Rebo, Kabupaten Bangka. Insiden bermula saat kapal kehabisan bahan bakar. Setelah diisi menggunakan cadangan, mesin justru mengalami kerusakan karena bahan bakar diduga tercampur air. Upaya perbaikan dilakukan, namun mesin tidak dapat dinyalakan kembali.
Para ABK meminta bantuan pada kantor SAR Pangkal Pinang. Tim SAR gabungan menuju lokasi. Meski sempat terkendala jarak pandang pada malam hari, kapal akhirnya ditemukan dengan seluruh awak selamat. Karena mesin tidak lagi berfungsi, tim SAR mengevakuasi kapal dengan menarik menuju dermaga PTS Pelabuhan Pangkal Balam. Melakukan operasi SAR, evakuasi terhadap KM Karisma yang mengalami mati mesin di perairan Pantai Rebo. Kami tiba di lokasi kejadian pada pukul 00.30, kemudian kita melaksanakan proses penarikan atau evakuasi. Itu selesainya pada pukul 01.05. Kemudian kami melaksanakan penarikan terhadap kapal korban menuju pelabuhan Pangkal Balam, dan saat ini kami sudah tiba di pelabuhan Pangkal Balam pada pukul 03.30. Saudara, tahun ajaran baru kembali menggerakkan aktivitas perdagangan perlengkapan sekolah. Namun di tengah ramainya pembeli, sejumlah pedagang mengaku omset tahun ini menurun dibandingkan musim serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Menjelang tahun ajaran baru, aktivitas jual beli perlengkapan sekolah di Pasar 16 Ilir Palembang tampak ramai. Lapak seragam, alat tulis, hingga jasa bordir nama dipadati pembeli. Namun, ramainya pasar tidak berbanding lurus dengan pendapatan pedagang. Mereka mengaku omset musim tahun ajaran baru kali ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga bahan baku serta program pembagian seragam gratis dinilai turut mempengaruhi penjualan. Kondisi serupa juga dirasakan usaha jasa bordir. Selain daya beli masyarakat yang belum pulih, bertambahnya jumlah pelaku usaha membuat persaingan semakin ketat. Pedagang berharap sisa masa libur sekolah dapat meningkatkan penjualan, sekaligus mendorong perbaikan kondisi ekonomi dan aktivitas perdagangan. Kenaikan Pak tahun ini. Naik? Iya. Berapa? Iya, kalau untuk SD yang paling kecil 135, satu setel. Kalau SMP? SMP, SMA bisa 200 satu setel. Biasanya 170 tahun-tahun kemarin kan. Untuk apa untuk ini? SMP, SMA, iya. Oh jauh Pak, jauh. Jauh apa? Jauh naik atau turun? Turun Pak. Biasanya nih tidak duduk-duduk kalau lagi rame nih. Di mana? Ada dari depan sampai di depan sana. Ada kalau mau bikin. Itu padahal ya lagi dan puncak-puncak ram tuh. Alhamdulillah. Amin. Aduh, sejuta. Udah sampai lah. Menjelang tahun ajaran baru, toko perlengkapan seragam sekolah di Palembang dipadati pembeli. Di tengah tekanan ekonomi, banyak orang tua tetap menyisihkan penghasilan sejak jauh hari agar kebutuhan sekolah dapat terpenuhi. Sepekan menjelang tahun ajaran baru, Pasar 16 Ilir Palembang dipadati pengunjung. Mayoritas orang tua siswa yang berburu seragam sekolah dan perlengkapan belajar untuk anak-anak mereka. Pembeli tidak hanya datang dari Palembang, tetapi juga dari sejumlah daerah sekitar. Mereka memilih berbelanja di pasar ini karena pilihan yang lengkap dengan harga yang dinilai masih terjangkau. Di tengah tekanan ekonomi, kebutuhan seragam sekolah tetap menjadi prioritas bagi banyak keluarga. Saya mampir ke sini dari Indralaya. Oh, dari Indralaya. Beli baju SMP yang putih biru. Untuk harganya sih masyarakat sih. Masyarakatnya masih terjangkau. Ya, kita kan yang sebagai orang tua untuk tahun ajaran baru pasti kita siapkan untuk anak-anak sekolah. Insya Allah kalau untuk anak dipersiapkan. Apapun ya. Apapun insya Allah, yang penting halal kan. Iya, baru masuk SMA. Iya, baru masuk SMA. Baju pramuka, baju putih abu-abu sama rok. Iya, mau masuk juga sama ini juga. Mau masuk SD, mau masuk SMP. Harganya sih lumayan. Karena kan ini bahannya juga bagus. Beralih ke informasi olahraga, Saudara. Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 dipastikan digelar di 3 provinsi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta. Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan PON ke-22 tahun 2028 digelar di 3 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta sebagai wilayah pendukung penyelenggaraan pertandingan.
Kehadiran DKI Jakarta sebagai salah satu tuan rumah dinilai dapat membantu menekan biaya penyelenggaraan, terutama untuk kebutuhan transportasi kontingen. Selama ini, sekitar 30% anggaran kontingen dialokasikan untuk biaya transportasi. Karena itu, KONI Sumsel akan menyusun strategi dan lebih selektif dalam mengirim atlet, khususnya pada cabang olahraga yang dipertandingkan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Saya betul membantu sekali karena memang artinya bagi sisi anggaran dari keberangkatan ini juga akan lebih berkurang nantinya kan nanti ini. Jadi juga keberuntungan kita untuk 10 cabang yang ditetapkan di Jakarta ini akan lebih maksimal, baik pelayanannya maupun fasilitas yang akan diberikan kepada atlet ini. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Tiga pelaku pencuri sepeda motor terekam kamera pengawas saat beraksi di Jalan Fakih Usman, Seberang Ulus 1 Palembang pada Sabtu dini hari Juni silam. Salah satu pelaku menutupi wajah dan tubuhnya dengan kain sarung sehingga bermodus layaknya ninja. Mereka merusak kunci stang sebelum mendorong kabur sepeda motor korban yang terparkir di teras rumah. Bermodalkan laporan korban dan rekaman CCTV, polisi menangkap satu tersangka IN 32 tahun. Sementara dua tersangka lain masih dalam pengejaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan sepeda motor curian telah dijual. Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkoba dan berjudi online. Karena perbuatannya tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Mereka ada 3 orang berperan masing-masing. Ada yang satu mengawasi dan satu merusak pakai kunci T dan si pelaku ini mendorong daripada motor yang dicuri. Selain perkara curanmor, pelaku ini juga melakukan penjamretan terhadap seorang wanita. Pengungkapan peredaran narkoba pada Mei 2026 setelah polisi dari Polda Babel menangkap FB yang berstatus sebagai P3K. Dari tersangka, disita 1,6 kg sabu, 9 butir ekstasi, serta 2 telepon genggam. Hasil uji laboratorium menunjukkan 616 gram sabu murni, sedangkan sekitar 1 kg lainnya adalah gula batu yang diduga digunakan sebagai modus penyamaran. Pengembangan penyidikan melalui pemeriksaan digital terhadap telepon genggam FB pengungkap komunikasi intens dengan sebuah akun Sinchan sejak Februari 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, akun tersebut diduga dikendalikan seorang narapidana KE di Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Polisi kemudian menggeledah kamar tahanan narapidana dan menyita 2 telepon genggam yang diduga digunakan untuk mengendalikan jaringan. Penyidik menduga sepanjang Februari hingga Mei 2026, FB telah mengedarkan 2 hingga 3 kg sabu atas kendali dari dalam lapas. Kedua tersangka kini terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. Yang pada intinya komunikasi itu adalah komunikasi tentang peredaran narkotika. Kita menginterogasi yang bersangkutan, tersangka FB, dan yang bersangkutan menjelaskan bahwa akun dengan nama Sinchan dengan nomor WhatsApp yang terpasang di handphone milik tersangka FB ini, keterangan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan ini kenal yang akun Sinchan ini adalah seorang narapidana. Napi yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Kelas 2 Pangkal Pinang. Antrian kendaraan yang akan mengisi biosolar di Sumatera Selatan menjadi perhatian pemerintah provinsi. Pemprov menduga antrian dipicu penyalahgunaan, mulai dari praktik pelanggaran hingga dugaan permainan di tingkat pengisian. Untuk menertibkan penyaluran, Pemprov Sumsel membentuk Satuan Tugas Pengawasan BBM yang melibatkan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Satgas bertugas mengawasi distribusi agar tepat sasaran serta mengurai antrian. Pemprov juga menilai selisih harga yang tinggi antara BBM subsidi dan non-subsidi serta terbatasnya kuota menjadi faktor penyebab antrean. Nah ini saya minta langsung di breakdown aja, mana yang SPBU bermasalah. Dari distribusi ini, artinya dengan mengakibatkan antri, kita ambil dari kuota provinsi, jadi setingkat provinsi. Besok akan saya tanda tangani Satgas Pengawasan dalam suplai dan penyaluran
di setiap SPBU di Sumatera Selatan. Kalau baca dalam minggu inilah kejiwaan hasilnya lah. BPH Migas akan memperketat verifikasi penyaluran di setiap SPBU. Sama penertiban, kita harus BPH Migas memastikan bahwa subsidi itu sesuai kepada yang berhak. Itu SPBU misalkan 16 KL, kali aja kalau 5 menit sehari itu, kan tadi saya yang musim Banyuasin itu saya hitung 18 KL. Nah, misalnya ada 3, cuman minta 24 KL kan tak mungkin. Itu harus berapa hari kan? Berarti banyak terserap oleh mafia tadi, Pak? Saya tidak berkomentar, itu wewenangnya para penegak hukum. Sementara jam operasional pengisian biosolar di 10 SPBU di Kota Palembang diperpanjang menjadi pukul 21.00 hingga 5.00 untuk membantu mengurangi antrean. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melody Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.